نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت من للنبي في كل حال اقتفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita diberi oleh Allah kesempatan untuk salat subuh berjamaah, zikir berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas yang istiqomah kita laksanakan, yaitu pengajian pada Ahad pagi yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awal muqaddimah tadi ada ungkapan barang siapa may yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi oleh Allah hidayah, siapa orang yang diberi petunjuk oleh Allah fala mudhillalah, maka orang tersebut sekali-kali tidak akan tersesat. Kalau Allah sudah memberi hidayah, enggak mungkin tersesat. Kalau orang tersebut diberi hidayah yang menerima. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang oleh Allah disesatkan, diberi supaya enggak nyantol, fala hadiyalah. Mau diberi petunjuk seperti apapun, orang tersebut tidak akan dapat hidayah. Walaupun itu Rasulullah kan kasih Allah. Tugasnya ya ngasih tahu. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ngasih tahu, memberi peringatan orang-orang atau satu kaum. Tetapi kalau urusannya dengan hidayah itu urusan Allah. Tugas kita juga kayak gitu. Sesama umat Islam, sesama saudara, ya tugasnya ngasih tahu. Orang tersebut nurut atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Allah yang menentukan. Jadi ya tadi tuh, wa may yahdillah fala mudhillalah. Kalau Allah SWT memberikan petunjuk, memberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Nah, alhamdulillah kita yang hadir di sini adalah hamba Allah yang diberikan hidayah untuk hadir di masjid ini. Nah, ini keistimewaan, Pak. Kenapa istimewa? Banyak di luar sana saudara-saudara kita yang tidak diberi hidayah seperti ini. Ada yang sakit, ada yang masih asyik dengan mimpinya pergi ke Bali. Nah, itu gak dikasih hidayah, Pak. Nah, ini harus kita syukuri. Ya tadi itu, karena gak semua hamba Allah yang diberi keistimewaan seperti ini. Kita syukuri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saat ini kita mengkaji kitab At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib adalah yang memberi kabar gembira, yang memotivasi kita. Wa Tarhib yang nakut-nakuti kita, yang memberi peringatan kepada kita. Niku gampang. At-Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi talabil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi. Kabar gembira atau motivasi fi talabil ilmi yang membahas tentang menuntut ilmu, wa ta'allumihi wa ta'limihi, dan mengajarkannya atau mempelajarinya. Ini bab yang mengajari, yang memberi kabar gembira untuk orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allim,
Dan kabar gembira juga yang menjelaskan tentang keutamaannya ilmu. Ilmu itu ada keutamaannya, ada keistimewaannya. Wal alim, dan fadilahnya orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu. Wal muta'allim, dan orang yang belajar, menuntut ilmu. Ini bab ini menjelaskan tentang orang yang alim, orang yang menuntut ilmu dan ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan", barang siapa yang mana Allah Subhanahu wa taala menghendakinya khairan, baik. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu baik, yufaqihhu, maka Allah akan memahamkannya fid din, tentang agama. Allah Subhanahu wa taala menginginkan si fulan ini baik. Maka caranya bagaimana? Allah akan memberikan pemahaman agama kepada orang tersebut. Nah, kalau Allah SWT ingin menjadikan orang tersebut baik, akan difahamkan tentang agama. Caranya bagaimana? Ya salah satunya ikut pengajian, Pak. Ikut pengajian kan tujuannya supaya faham terhadap agama. Nah, mungkin mudah-mudahan kita hadir di sini mengikuti pengajian ini adalah salah satu tanda bahwa Allah Taala menginginkan kita yang hadir di sini, menginginkan kita ini menjadi orang yang baik. Makanya Allah Taala memberi hidayah, ayo ikut pengajian supaya kamu jadi orang baik, supaya kamu faham terhadap agama, gitu nggih. Jadi apabila Allah Taala menghendaki seseorang baik, maka orang tersebut akan difahamkan dengan agama. Salah satu caranya insya Allah ya ikut pengajian, karena diajarkan tentang pemahaman-pemahaman ajaran-ajaran dalam agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah fariidatun, fardu, adalah wajib. Wajib untuk siapa? Ala kulli muslimin, untuk setiap orang Islam. Jadi dalam satu keluarga muslim misalkan, itu semuanya wajib. Bukan mentang-mentang saya bapaknya kemudian wis kono enak sing belajar. Enggak bisa. Enggak bisa, karena ini adalah kewajiban setiap individu. Siapa orang yang mengaku Islam, dia harus menuntut ilmu. Artinya apa? Jadi orang Islam itu berusaha harus pinter. Jadi orang Islam harus pinter, jangan bodoh. Kenapa? Wajib. Kewajiban individu. Wa wadi'il ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jawhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Dan orang yang meletakkan ilmu inda ghairi ahlihi, kepada orang yang bukan ahlinya. Ada permasalahan yang seharusnya permasalahan ini harusnya disampaikan kepada para ulama, tetapi ditanyakan kepada orang yang bukan ahlinya. Nah, ini kata Rasulullah, kamuqallidil khanaziril jawhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Hal ini seperti mengalungkan apa? Mengalungkan berlian, jauhar, wal lu'lu', dan mengalungkan apa? Lu'lu' niku mutiara, wal dhahab, dan mengalungkan emas. Kepada siapa? Al khanazir, celeng, babi. Nah, jadi ilmu itu mutiara, ilmu itu berlian, ilmu itu emas. Nah, kalau emas, berlian harusnya taruh mana, Pak? Disimpan, taruh dalam kotak khusus, taruh dalam lemari, dikalungkan bagi untuk kepada orang yang pantas, kepada orang yang pantas. Ditaruhkan ke orang perempuan supaya nampak cantik. Nah, ini ilmu, karena istimewa. Nah, kalau ada ilmu yang enggak ditaruh sama orang yang ngerti, ahlinya, nah ini sama seperti naruh barang berharga untuk celeng, untuk babi. Terus celengnya jadi cantik gitu, Pak.
elek. Cuma jadi penghiasnya, tapi emas ya emas. Berliannya tetap mahal. Emasnya tetap mahal. Fas'alu ila ahli dzikr, maka bertanyalah kepada yang ahli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, tabsutu lahul malaikatu, maka para malaikat menggelar bagi orang menuntut ilmu tersebut ajnihatiha, sayap-sayapnya. Kenapa mereka menggelar sayap-sayapnya? Kenapa para malaikat menggelar sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu? Karena ridwan bima yatlub, karena mereka merestui atau rela dengan apa yang mereka cari. Dan yang mereka cari ini adalah ilmu. Bukan karena orangnya, tapi karena ilmunya. Ono sudrun mau menuntut ilmu. Yang mulia ini adalah ilmunya. Karena si sudrun ini ingin menuntut ilmu tersebut, ingin mengambil ilmu tersebut, malaikat menggelarkan sayap-sayapnya untuk si sudrun ini, Pak. Karena apa ya? Ilmunya. Ilmu yang akan ini. Ridon bima yatlub, merelakan atau ridho dengan apa yang akan dia tuntut, apa yang dia cari. Jadi yang ilmunya yang mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu firman Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dua orang. Siapa itu? Yang pertama, alladzina amanu, orang yang beriman akan diangkat derajatnya sama Allah. Wa utul ilma, dan orang yang mempunyai ilmu. Orang yang punya ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu punya guru namanya Ustadz Tris di Jombang dulu. Almarhum. Itu pernah menasihati saya. Angkatlah ilmu, maka ilmu akan mengangkatmu. Gitu. Angkatlah ilmu, maka ilmu yang akan mengangkatmu. Nah, kalau orang nggak punya ilmu, apanya yang mau itu kan? Nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'ahu ajaluhu, barang siapa yang datang kepadanya ajalnya, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa yatlubul ilma, dan dia sedang menuntut ilmu meninggal, laqiyallahu wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatun nubuwah, maka dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada derajat antara dirinya dan para nabi itu kecuali derajat nabi. Oh, ini saking istimewanya ilmu, Pak. Barang siapa yang menuntut ilmu kemudian dia meninggal, maka dia akan menemui Allah dengan derajat apa? Dengan derajat kenabian. Saking tingginya derajat ilmu tersebut, bukan sembarangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia ini dilaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa, kecuali apa? Zikrullah, illa zikrullah, yang pertama zikir kepada Allah, wa ma walahu, dan apa yang meliputi zikir kepada Allah. Jadi semua ini dilaknat oleh Allah kecuali zikir pada Allah yang pertama. Wa aliman, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Orang-orang punya ilmu enggak dilaknat. Wa muta'alliman, dan orang yang belajar atau orang yang menuntut ilmu. Nah, kita masuk yang mana, Pak? Alim atau muta'allim, Pak? Ada ungkapan kun aliman,
jadilah orang alim. Au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, jadilah orang yang pinter. Atau kalau nggak bisa, nggak jadi au muta'alliman, jadi orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar. Kalau nggak bisa, jadilah orang yang mencintai ilmu. Dan jangan jadi orang yang keempat. Apa orang keempat? Ya yang orang nggak senang sama menuntut ilmu. Jadi orang alim nggak bisa, belajar juga nggak mau, ilmu juga nggak dicintai. Ya apa orang yang keempat apa? Ya yes, gak seneng, ono pengajian gak seneng. Popo ae rame, subuh-subuh rame. Jangan jadi yang keempat ini. Apalagi sekarang ini banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya itu ya untuk urusan dunia, Pak, untuk urusan kerja. Saya nyekolahkan anak saya itu supaya pinter. Itu banyak, Pak. Nggih, Pak. Contohnya apa? Konkretnya, kalau ada pembukaan SD atau TK nih, Pak, itu diantar sama orang tuanya langsung. Sampai kalau di televisi nih, tahun ajaran baru di beberapa daerah yang sekolah negeri yang bagus-bagus, itu sebelum subuh anaknya sudah diantarkan ke sekolah. Untuk apa? Supaya anaknya duduk di bangku depan. Supaya, ya karena yang diajarkan ilmu-ilmu dunia bagus. Tapi ya supaya pintar, supaya nanti kerjanya bagus. Tapi giliran yang diajarkan ilmu-ilmu agama, masuk TPQ, budal-budalo, gak diantar, Pak. Padahal nanti kalau mati, meninggal dunia, yang ditanya itu 1 tambah 1, bukan kayak gitu. Tetapi siapa Tuhanmu? Apa kitabmu? Gitu. Gak ditanya. Pelajaran biologi, fisika itu gak ditanya. Ya itu penting. Itu penting. Tetapi kadang orang tua itu gak adil. Padahal yang secara teori yang memuliakan anak, yang memuliakan orang tua, yang dari anaknya ini ya ilmunya ini. Di madrasah itu gak sekedar ilmu saja, tapi juga adab, akhlak. Nah itu banyak yang sekolah-sekolah ini pinter tapi tawuran. Pinter, Pak, matematikanya ikut olimpiade matematika pintar, tapi pas di rumah leren-leren, ibu irek manggil-manggil toh. Banyak yang kayak gitu. Ya karena niatnya salah. Jenengan kalau ke Sunan Giri naik, atau ke Sunan Muria naik gunung ziarah, niku jenengan menemui Kanjeng Sunan, ziarah kepada Kanjeng Sunan, apakah karena beliau itu orang kaya atau karena beliau ini orang baik? Karena orang baik. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, kita menemui, walaupun naik tangga yang begitu tinggi, kita menemui karena dia orang baik. Jadi walaupun meninggal diziarahi karena dia orang baik. Bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia orang yang pinter itu. Karena dia orang baik. Jadi itu semua dunia ini dan apa yang ada di dalamnya itu dilaknat oleh Allah, kecuali orang yang zikir kepada Allah, atau orang yang mempunyai ilmu, atau muta'alliman, orang yang belajar atau menuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqah, sedekah yang paling utama, ayyata'allamal mar'u, yaitu seseorang itu mengajarkan al-muslimu kepada orang muslim yang lain apa? Ilmu. Sedekah yang paling utama adalah ngajari orang satu ilmu. Tsumma yu'allimuhu akhahul muslim. Kemudian orang tersebut mengajarkannya lagi kepada muslim yang lain. Itu sedekah yang paling bagus. Dan ini termasuk sedaqatin jariyatin. Bukan. Au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya saya sering kalau bicara itu, anak, kita punya anak, usahakan minimal Al-Fatihah nih loh. Itu yang ngajari itu orang tuanya. Jangan dipasrahkan ke madrasah. Wis
gak ngerti apa bener-bener kosong. Usahakan Al-Fatihah itu loh diajarkan oleh orang tuanya. Kenapa? Nah, Al-Fatihah ini nanti yang dipakai buat sholat, yang dipakai buat macam-macam. Al-Fatihah. Sehingga nanti kalau orang tuanya sudah meninggal dan anak ini setiap membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini yang pertama kali ngajarkannya adalah orang tuanya, maka orang tuanya mendapatkan ganjaran ngajari anak tersebut. Anaknya nanti punya anak lagi, diajarkan lagi, orang tuanya yang tadi ngajarkan dapat pahala lagi, Pak. Nah, ini makanya katakan Kanjeng Nabi itu tidak akan terputus ya apa hadisnya, terputus semua amal. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa thalathin. Apabila keturunan Nabi Adam ini, anak cucu Nabi Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, Pak, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat karena ngalir, Pak. Ngalir. Ya ibarat PNS nih loh. Kalau sudah PNS, sudah tua, besok kerja, inqata'a amaluhu, amalnya terputus, tetapi dia masih menerima bonusnya, nggih. Masih menerima bonusnya. Contohnya seperti itu. Dan yang paling sodako, yang paling utama adalah ngajari orang muslim. Ini ngalir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaannya ilmu itu khairun, lebih baik, min fadlil ibadah, daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinukum, dan yang terbaik dari agama kalian adalah al-wara', sikap wara'. Ilmu sama ibadah itu lebih utama ilmu. Kenapa? Contohnya kita sholat. Sholat ini adalah ibadah ya Pak. Tapi nggak pakai ilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar nggak ngerti artinya apa nih. Dikira Allahu Akbar itu hancurkan gedung DPR. Soalnya dia lihat televisi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikira Allahu Akbar itu artinya hancurkan gedung DPR gitu. Pak nggak ngerti. Nggak punya ilmu ibadahnya. Mau coba Bismillahirrahmanirrahim, gak ngerti juga. Ini ibadah. Ini artinya apa? Ketika Allahu Akbar, utangku wong iki piro, enggak tak sahur. Ini gak ada ilmunya. Ya sah, salatnya sah, ibadahnya sah. Tapi karena gak ada isinya, gak nyetrum sama Allah. Oleh sebab itu ilmu ini yang lebih utama. Wa an Abi Umamah qala, dan dari sahabat Abu Umamah dia berkata, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani, tentang 2 orang, ahaduhuma abidun, salah satu dari kedua ini adalah abidun, orang yang ahli ibadah. Ada 2 orang, satunya ahli ibadah, wal akhar, yang orang lainnya alimun, itu orang yang berilmu. Faqala alaihi afdhalus shalah wassalam, maka Nabi Muhammad SAW berkata, fadlul alim, keutamaannya orang yang alim ini, orang yang mempunyai ilmu ini, alal abid, atas orang yang ahli ibadah ini, kafadli ala adnakum, adalah seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Okay. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat niku kan jelas lebih utama Kanjeng Nabi. Nah ini ada orang yang paling, taruhlah derajatnya paling rendah. Nah ini ibaratnya saya ini orang yang mempunyai ilmu dan kalian yang abid. Ini perumpamaannya, gitu. Jadi fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaannya orang alim, orang yang mempunyai ilmu terhadap orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaanku dengan orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Saking tingginya orang yang mempunyai ilmu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana tadi?
ma'ubidallahu bisyai'in, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu disembah dengan sesuatu afdhala min fiqhin, yang lebih utama daripada daripada orang yang fiqhin itu dengan orang yang faham, pemahaman fi dinin dalam agama. Wala faqihun wahidun, dan sungguh orang yang alim terhadap agama, orang yang faqih, seseorang yang faqih yang ngerti tentang agama, iku asyaddu ala syaitani, itu lebih sulit bagi syaitan min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Wa likulli syai'in imadun, dan setiap sesuatu itu mempunyai tiang. Wa imadu hadad din, dan adapun tiang agama ini adalah al-fiqhu, fikih atau ilmu agama, ajaran agama, pemahaman terhadap agama. Nah, coba kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, satu orang yang ngerti, satu orang yang alim, satu orang yang faqih, itu setan itu susah untuk mengganggu orang tersebut, dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Ada 1000 orang ahli ibadah, kerjanya zikir, sholat, baca Quran, tetapi ada satu orang yang ahli ilmu, yang alim, ngerti, ini setan ini lebih repot, ganggu orang ini itu lebih sulit. Diganggu, dia punya ilmu untuk menangkis godaan setan. Gitu loh. Ada satu riwayat mengatakan suatu saat ada orang yang sholat, tapi dia gak punya ilmu, Pak. Ini sholat di tempat yang sama, di pojok masjid, ada orang yang tidur, tapi di orang tidur ini orang yang berilmu. Nah, syaitan itu lebih susah ganggu orang tidur tersebut, Pak. Kenapa? Dia tidur baca doa, ya. Ngerti ilmu bagaimana supaya tidur yang bagus. Itu syaitan itu susah ganggunya, pakai doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum," apabila kalian berjalan, bi riyadil jannah, di kebun-kebun surga, farta'u, maka kalian akan kagum. Qalu, kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa itu kebun-kebun surga? Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Majalisul ilmi." Kebun-kebun surga itu adalah majlis-majlis ilmu, adalah tempat-tempat yang di sana membahas tentang ilmu. Nah, kalau gitu insya Allah ini majlis kita ini, karena di sini kita baca-baca hadis, baca-baca ilmu. Ini salah satu raudhatun min riyadil jannah, salah satu kebun di antara kebun-kebun surga. At-tarhibu min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala wa min katmil ilmi wa min ayya'lama wa la ya'mal. Yang nakut-nakuti, at-tarhib, yang memberi peringatan tentang orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, dan orang yang menyembunyikan ilmu, wa min katmil ilmi, orang yang menyembunyikan ilmu, wa min ayya'lama wa lam ya'mal, dan perkara yang dia tahu tetapi tidak mengamalkannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama al-ilma," barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, liyubahiya bihil ulama, tujuannya adalah untuk membangga-banggakan ilmu tersebut kepada ulama-ulama. Aku duwe ilmu. Jadi kemenyek, sombong. Aku ini pinter, aku punya guru kayak ini. Tujuannya seperti itu, membangga-banggakan kepada ulama. Aku sama orang ini lebih pinter aku. Contohnya kayak gitu. Wa yumariya bihi as-sufaha, dan dia mencari ilmu tujuannya adalah untuk membuat yumariya bihi membuat perselisihan as-sufaha, atau membingungkan as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Ada orang yang nggak ngerti, dia punya ilmu, tarik cowok kiai.
wa yasrifa bihi wujuhan nas, dan orang yang menuntut ilmu tujuannya untuk mengacaukan keadaan manusia, adkhalahu Allahu jahannama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang modelnya kayak gini ini kepada mana? Jahannam, masuk ke neraka. Ono wong pinter kemenyek. Makanya ada pepatah Indonesia niku apa? Pakailah ilmu padi. Semakin tinggi dia semakin merunduk. Orang yang harusnya ngerti itu harusnya ya makin tawaddu, makin nunduk. Kenapa? Semakin dia tahu berarti banyak ilmu yang enggak saya tahu gitu. Misalkan baca kitab, ada ilmu yang didapat, baru dia ngerti, ya Allah, baru ngerti aku. Nah, dia kan mendapat ilmu. Artinya apa? Ternyata banyak hal yang dia tidak tahu. Harusnya belajar juga kayak gitu itu. Semakin dia pinter, semakin sadar bahwa ternyata banyak hal yang tidak saya ketahui. Harusnya orang yang alim kayak gitu, bukan kemenyek. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, lalu orang tersebut menyembunyikan ilmu tersebut. Ada orang tanya, dia tahu sebenarnya tapi menyembunyikan ilmunya tersebut. Apa ancamannya? Uljima yaumal qiyamah, maka dia akan kekang bilijamin minan nar, dengan kekangan atau dengan rantai dari neraka. Jadi kalau kita ditanya sama orang dan kita tahu, ya dikasih tahu, Pak, jangan disembunyikan ilmunya. Buat apa sih disimpan-simpan? Nggih. Kalau disimpan ancamannya akan dibelenggu dengan api nanti di neraka. Mana tadi ini? Kitabut Thaharah, bab yang menjelaskan tentang bersuci. At-targhibu fit Thaharah, kabar gembira atau yang memberikan kabar gembira mengenai bersuci. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah SWT berfirman, fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya, maksudnya dalam masjid, ada rijalun, orang-orang laki-laki, yuhibbuna yang mencintai, ayatahharu, bersuci. Ada orang yang suka bersuci. Wallahu, dan Allah itu yuhibbul mutahhirin, suka terhadap orang-orang yang bersih, orang-orang yang bersuci. Nah, kita senang wudu, menjaga supaya wudunya gak batal. Allah itu senang, yuhibbu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru, bersuci itu nisful iman, setengah dari iman. Nah, kita ngaku beriman, menjadi orang-orang yang beriman, maka buktikan dengan senang dengan bersuci. Ojo kempro, ngaku iman, ceramah nundindi, saudara-saudara, kukunin nuk kini kireng. Gak sikatan. Wah, itu perlu dipertanyakan keimanannya itu. Ambuni lebus. Kayak wedhus. Nah, itu keimanannya perlu dipertanyakan. Kenapa? Bersuci niku, bersih niku adalah setengah dari keimanan. Maka kalau ngaku beriman, ya buktikan dong dengan bersih nih. Adus, bersuci, wudu, senang wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyad din, agama itu dibangun alal nadzafah, di atas kebersihan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salat, kunci salat itu at-tuhur, bersuci. Orang mau salat, ya kuncinya bersuci. Bersihnya apa? Wudu, enggak punya hadas, enggak punya najis. Nah, itu kalau mau salat ya harus, karena ini kuncinya. Mau masuk rumah tapi pintu terkunci, ya gak bisa masuk. Mau sholat tapi gak berwudu, terus sholat aja wis gak ngurus, gak punya wudu, pokoknya sholat. Ya ibarat orang masuk rumah gak bisa masuk pintu, wong kunci ini kok gak pakai kunci, maling nih. Okay.
Maling, orang sholat tapi dia nggak punya wudu. Maling itu. Enggak nyekel kuncine. At-targhibu fi siwak. Targhib tentang siwak. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak niku napa, Pak? Niki nggih, yang pakai kayu siwak nih. Nanti kalau Pak Sawir atau Pak Narto datang minta, nggih. Minta siwak, itu bawa nanti. Kalau nggak ada nanti diampel niku beli, murah niku nggih. Ya kalau zaman sekarang ya pakai niki odol niku wis mboten napa-napa diniati siwakan. Ada ulama yang membolehkan itu sama saja dengan odol, dengan siwak itu ada yang mengatakan itu sudah siwak niku. Ada ulama yang mengatakan siwak ya kudu pakai kayu siwak. Nah, di Indonesia di Surabaya adanya di ampel, murah. Nabi Muhammad SAW bersabda, la an usalli rak'ataini bisiwakin, sungguh salat 2 rakaat dengan siwak, dengan bersiwak terlebih dahulu, itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai, bi an usalli sab'ina rak'atan, daripada salat 70 rakaat bi ghairi siwakin, tapi enggak pakai siwak. Nah, coba ini. 2 rakaat salat tapi saya mulai dengan siwak, ini katanya Kanjeng Nabi, itu lebih aku sukai daripada saya salat 70 rakaat tapi enggak pakai siwakan. Nah, tadi ini mau salat subuh sikat gigi dulu mboten, Pak? Pak. Nah, kalau pakai sikat gigi dulu, niatnya siwakan, ngikuti Kanjeng Nabi, ini lebih bagus. Sampai Rasulullah lebih aku cintai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak membuat berat terhadap umatku, la faradtu alaihimus siwak, maka sungguh aku akan mewajibkan siwak inda kulli salatin, pada setiap salat. Kama faradtu alaihimil wudu, sebagaimana aku telah memfardukan kepada umatku apa? Al wudu'a, wudu. Seandainya siwak ini enggak memberatkan umatku, aku akan mewajibkan umatku untuk kalau sholat itu siwakan sih. Makanya banyak kan kalau sholat gini-gini terus sekedarnya, terus kambangin lagi, itu Rasulullah suka. Padahal ringan gitu, Bang. Nah, ini contoh bahwa Islam itu ajaran yang sangat mengutamakan kebersihan. Wong tadi itu bunyal Islamu alan apa tadi itu? Nadzafah. Agama ini dibangun atas kebersihan. Ono wong Islam, ngakuni Islam tapi kempro. Nah, itu Islamnya perlu dipertanyakan. Sama bangun rumah, kan bangunnya pertama kali apa yang dibangun? Apa? Pondasinya. Nah, pondasinya agama Islam ini katanya kan yang Nabi tadi an-nadzafah, dibangun atas kebersihan. Bersih sih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala sayyiduna Ali karamallahu wajhah, dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, as-siwaku, adapun siwak itu yazidu fil hifdi, menambah hafalan, wa yudhibul balgham, dan menghilangkan al-balgham niku napa? Riya atau umbel. Jadi kalau siwakan itu kata Sayyidina Ali itu dapat menjaga hafalan kita, dan supaya enggak ini umbelan nih loh, Pak, enggak cepat flu. At-tarhibu min istimali awani adh-dhahab wal fiddah. Kabar jelek, kabar buruk bagi orang-orang yang menggunakan wadah dari emas dan perak. Enggak boleh nih, Bang. Makan, minum pakai sendoknya emas. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu, sungguh orang-orang yang makan atau minum fi aniyatiz zahab wal fiddah,
dengan menggunakan nampan atau wadah yang terbuat dari emas atau perak, innama yujarjiru, sesungguhnya dia itu yujarjiru, mengocok, fi batnihi, perutnya ini dikocok dengan apa? Naro jahannam, dengan apinya neraka jahanam. Jadi nggak boleh, Pak. Ada orang kuaya, bingung, duitku tak gawe apa, tak tukokno piring emas ae wis atau perak. Dibuat makan bakso, mangkoknya terbuat dari perak. Bingung ya, Pak, saking sugih. Tak goyo apa? Nah, itu enggak boleh. Katanya kalau makan dari tempat itu sama saja ngocok perut dengan api dari neraka. Sudah ada matahari nih, sudah bisa sholat duha nih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga belum ya? Sudah kan? Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang alim atau orang yang muta'alim atau orang yang mencintai ilmu, orang yang suka terhadap kebersihan dan yang dicintai oleh Allah SWT. Kita akhiri dengan membaca surat Wal Asri bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Wasta'fikum min kulli dhanbin wa khataaya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.